tadi sudah saya singgung tentang seperti apa sih sejarahnya. Kenapa dinamakan kandang besi? Oh, ya. Itu menurut Pak Pekon sendiri apa sih? Ya kalau menurut sejarah, karena udah saya katakan tadi sebetulnya saya ini kan bukan asli sini ya. Ya. Kelahiran negara Batin. Cuman kalau menurut sejarah, Pekon Kandang Besi awalnya tahun 18 sekian turun dari Kuta Besi sana. Kuta Besi. Nah, namanya Kuta Besi ya di Lampung Barat. Lampung Barat. Nah, dulu Pekon Kandang Besinya ini bukan di sini letaknya. Dulu di daerah Banjarmasin sana. Oh dulu. Pertama turun dari Lampung Barat sana. Yang tua-tua dulu mendiami di daerah Banjarmasin sana. Nah, cuman pas waktu itu ya Banjarmasin sama Negara Batin tuh mungkin belum ada. Ya. Nah, setelah Negara Batin sama Banjarmasin itu turun juga dari Lampung Barat sana, akhirnya Pekon Kandang Besi ini naik ke sini. Oh seperti itu. Dan dulu Pekon Kandang Besi ini makanya dikatakan kandang besi sebab di Kuta Besi sana kan ada satu besi ya, satu besi. pedang. Nah, satu pedang. Besi itu berupa pedang. Pedang, pedang yang tua-tua dulu dari zaman kerajaan mungkin. Jadi besinya ditinggalkan di sana, lalu rangkanya dibawa ke sini. Ke sini. Oh, seperti itu Pak. Makanya di sana tetap dinamakan Kuta Besi, kutanya besi. Nah, di sini karena dia cuman rangkanya dibawa ke sini, maka dikatakan kandang besi. Kandang besi. Oh, itu, bukan kanang ya, kandang. Jadi kandang besi itu lebih kurang kalau bahasa Indonesianya rangkanya besi. Rangkanya besi. Untuk peninggalan itu tadi masih ada nggak di sini Pak Pekon? Itu kalau itu mungkin masih ada, cuman tahu di mana? Ya mungkin di Sebatin ya. Oh, Sebatinnya yang ada itu. Sebatin oh, gitu Pak Pekon. Nah, terus kalau untuk keturunan dari Pekon Kandang Besi ini seperti yang dikatakan raja ataupun Sebatinya, itu asal usul dari mana Pak Pekon? Ya itu dari Lampung Barat sana. Lampung Barat. Skala Berak. Kandang besi ya, lebih kurang Skala Berak sana. Skala Berak ya. Jadi Pak Pekon, sebab semua Lampung ini kan asal usulnya dari sana. Jadi tahun 1921 baru tegaklah yang namanya Pekon Kandang Besi. Ya. Ini awal mulanya Pekon Kandang Besi ini kalau menurut sejarah tahun 1921. 1921. Yang kepala Pekon pertama atau kepala desa yang pertamanya kalau nggak salah Batin Maknuk. Batin Maknuk. Nah, jadi dengan adanya peredaran waktu, kalau saya ini lebih kurang yang ke-13, Pak. Oh, gitu. Kepala Pekon untuk Pekon Kandang Besi yang ke-13. Yang ke-13. Berarti bisa dikatakan 13 kan identik dengan angka sakral. Ya, jadi lebih kurang 1921 sekarang 2022 lebih kurang sudah satu abad Pekon Kandang Besi. Nah, terus semakin menarik nih Pak Pekon. Nah, terus Lampung ini kan dikenal dengan kerajaannya Pak Pekon, yang bisa dikatakan megah Pak Pekon ya. Apa nih Pak yang Pak Pekon sendiri mengetahui tentang kerajaan yang ada di Lampung ini Pak Pekon? Ya kalau kerajaan yang ada di Lampung ini yang pasti ya Skala Berak itu Pak. Skala Berak. Nah, yang ada di kaki Gunung Pesagi, yang dulu masih zaman animisme sama Hindu, ya cuman setelah ditaklukkan oleh Islam, baru adanya skala ini faksi Skala Berak itu yang terdiri dari buai nyerupa, buai pernong, buai berjalan duai, dan buai belungu. Oh gitu Pak Pekon ya. Nah terus identiknya untuk masyarakat Lampung Pak Pekon, dia patuh nggak sih dengan rajanya? Ya kalau dulu hingga sekarang juga, kalau dulu sangat-sangat patuh. Sangat patuh. Tapi kalau sekarang ya namanya udah zaman modern ini ya, ada yang masih patuh, ada yang nggak patuh lagi. Seperti itu Pak Pekon ya. Padahal kalau dari Pak Pekon sendiri lebih enak di zaman dulu atau zaman sekarang? Ya kalau kehidupannya mungkin lebih enak zaman sekarang ya. Kehidupannya ya. Tapi kalau sistem? Kalau sistem mungkin lebih enak dulu. Enak dulu Pak Pekon ya. Oh seperti itu Pak Pekon. Ini semakin menarik nih Pak Pekon ya. Tentang sejarah dari Lampung itu sendiri Pak Pekon ya. Betul, nah berarti dalam satu indikasi Pak Pekon bangga ya menjadi orang Lampung Pak Pekon? Iya, pasti bangga. Sama dengan saya juga Pak Pekon. Saya lahir di Kota Agung, suku saya adalah Padang, tetapi saya lahir di Lampung. Dan saya mengatakan saya adalah orang Lampung. Dan tanah yang saya pijak juga tanah Lampung Pak Pekon. Nah jadi suku ataupun ras itu tidak menjadi masalah. Ya, betul. Yang terpenting bagaimana cara kita Pak Pekon untuk menyatukan ini tadi. Ya. Dengan saya tadi melihat di depan ada burung Garuda yang terpampang di dinding ruang tamu Pak Pekon. Nah, di situ tertulis Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu-satu, berbeda-beda, namun tetap satu jua. Setuju nggak dengan prinsip seperti itu?
Sangat setuju. Sangat setuju Pak Pekon ya? Setuju. Apa alasannya? Ya, yang pasti yang namanya ruang lingkup masih Nusantara atau Indonesia ini, yang pasti kan memang banyak suku ya. Di situ banyak suku, banyak bahasa, banyak adat istiadat. Cuman kalau umpamanya secara kesatuannya ya tetap Indonesia semuanya. Indonesia Pak Pekon ya. Nah berarti setuju Pak Pekon ya. Jadi tidak ada perbedaan di antara kita. Ya, nah seperti itu Pak Pekon ya. Oke Pak Pekon. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak Pekon. Pak Pekon ini kan sekarang sudah menjabat sebagai kepala Pekon Kandang Besi Pak Pekon ya. Apa nih harapan Pak Pekon sendiri untuk masyarakatnya? Ya, harapan saya untuk masyarakat Kandang Besi ini yang pasti mari ayo kita secara bersama-sama bagaimana caranya agar kandang besi ini setidak-tidaknya sama dan setara dengan pekon-pekon yang lain yang khususnya yang ada di Tenggamus. Nah, saya sebagai kepala pekon kandang besi tidak mesti karena saya sebagai kepala pekon apapun perintah dan apa namanya aturan saya harus dituruti ya. Nah, itu juga harus dipilah-pilah juga. Ya. Kalau memang perintah dan apa namanya suruhan saya itu memang nggak pas, nah itu nggak perlu dituruti. Makanya sudah saya katakan, bahkan sudah tegas saya katakan untuk seluruh masyarakat Pekon Kandang Besi ya, tolong kawal untuk pemerintahan saya. Nah, jika memang pas, tolong dukung. Cuman kalau memang tidak pas, saya siap dikritik dan siap ditegur. Tolong kasih wawasan ke saya. Bagaimana sih yang sebaiknya menurut masyarakat. Seperti itu Pak Pekon ya. Jadi intinya Pak Pekon mengajak kepada seluruh masyarakat kita bersama-sama. Jangan melihat Pak Pekon adalah seorang kepala Pekon, tetapi untuk sebuah kemajuan itu Pak Pekon berharap bersama-sama. Bersama-sama, sebab orang ini kan udah saya katakan tidak ada yang namanya sempurna, Pak. Iya betul. Nah, saya juga selaku kepala Pekon lebih-lebih memang tidak terlalu pintar ya. Walaupun saya pintar sudah pasti ada kekurangannya. Betul, Pak Pekon. Nah, inilah yang saya maksud, mari kita bersama-sama untuk atau demi kemajuan Pekon Kandang Besi untuk ke depan. Iya, khususnya untuk buat Tenggamus Pak Pekon ya. Oke Pak Pekon. Ya Pak Pekon, masuk ke dalam sebuah pertanyaan cepat nih Pak Pekon. Dijawab dengan jujur Pak Pekon ya. Iya betul. Oke. Untuk pertanyaan pertama, menurut Pak Pekon, Pak Pekon lebih senang diperintah atau memerintah? Lebih senang diperintah. Lebih senang diperintah, oke. Kemudian Pak Pekon, jika Pak Pekon ini diberikan 3 permintaan, apa aja permintaan yang ingin Pak Pekon ajukan? Maksudnya 3 permintaan kemana? 3 permintaan itu untuk hal pribadi Pak Pekon. Apa? Yang pertama ya semoga untuk kepemimpinan saya ke depan pas dan terarah gitu. Oke. Nah, yang kedua khususnya untuk apa namanya masyarakat Pekon Kandang Besi itu tadi, mari kita bersama-sama untuk memajukan Pekon Kandang Besi ini biar agar setara dengan pekon-pekon yang lain khususnya yang ada di Kabupaten Tenggamus. Yang ketiga? Yang ketiga apa yang ketiga ini ya? Apa untuk pribadi, untuk keluarga? Nah, untuk pribadi saya ke ini khususnya ke apa pemerintahan Kabupaten Tenggamus ya. Nah, untuk pemerintahan Kabupaten Tenggamus, tolonglah kalau memang apa yang memang kita ajukan khususnya untuk tanggul. Nah, tanggul yang ada di Waibelu ini khususnya yang ada di kawasan Pekon Kandang Besi ini kan sudah sangat-sangat memprihatinkan. Nah, ini yang harus saya ajukan untuk tanggul dan juga untuk drainase atau siring sepanjang Pekon Kandang Besi yang ada di jalan lintas ini. Itu harapan Pak Pekon. Itu harapan saya. Oke Pak Pekon. Masuk yang ketiga. Lebih takut Tuhan atau atasan? Lebih takut Tuhan. Apa alasannya? Ya karena Tuhan ya kalau memang kita salah ya sudah pasti kan tidak ada ampunannya. Memang kita salah. Tapi kalau ada atasan, ya itu atasan kan manusia, Pak. Nah, sudah pasti aturan ya. Nah, aturan itu kan dibuat oleh manusia yang mungkin bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Ya, seperti itu Pak Pekon. Nah, tetapi Pak Pekon, pada kenyataannya nih, di era sekarang ini, manusia sekarang nih Pak Pekon, tidak semua tapi ya. Iya betul. Lebih takut
kepada atasan Ya. daripada takut sama Tuhannya. Ya itu kan tergantung individu ya. Ah. Cuman kalau saya ya sudah pasti saya lebih takut kepada Tuhan Apapun itu? daripada ke atasan saya. Seperti itu Pak Pekon Iya, ya. betul. Oke Pak Pekon. Itu satu motivasi yang baik Pak Pekon ya. Hmm. Ya pemirsa podcast Kaca, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Mukhtar, Kepala Pekon dari Kandang Besi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mukhtar tadi bahwasanya ia hanya meminta bahwasanya di bawah kepemimpinan dia, ayo mari kita bersama-sama untuk bisa membangun Pekon Kandang Besi. Nah, selain itu juga dengan tujuan tidak ada perbedaan di antara suku ataupun ras. Yang terpasti adalah yuk mari kita semua bersatu karena kita adalah Indonesia. Seperti itu Pak Pekon ya. Ya, terima kasih Pak Pekon atas waktunya di sore hari ini Pak Pekon. Dan akhirnya saya Aji Semat, Wildan Nuryanti dan juga Bapak Mukhtar Kepala Pekon Kandang Besi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.